Selamat datang sobat opreker handphone bersama saya Joko Kendel Smart. Di sini saya ada Samsung J2 Prime dan posisinya handphone ini touchscreen-nya pecah. Jadi di sini sebentar lagi saya akan melakukan penggantian touchscreen-nya atau layar sentuhnya ya. Jadi touchscreen-nya ini pecah, namun masih ada respon ya untuk touchscreen-nya. Tapi untuk secara keseluruhan memang sudah tidak normal lagi. Dan ini ketika saya terima dari user handphone ini, LCD-nya sudah terlepas ya. Coba saya akan lepaskan seperti ini ya. Jadi LCD-nya ini sudah terlepas seperti ini. Saya tidak tahu kenapa, atau karena jatuh ya, biasanya karena jatuh. Dan di sini saya akan berbagi pengalaman saja bagaimana caranya mengganti touchscreen Samsung J2 Prime. Jadi untuk Samsung J2 Prime ini, untuk LCD dan touchscreen-nya ini terpisah ya. Jadi apabila LCD-nya masih bagus dan kemudian kerusakannya pada touchscreen, kita bisa mengganti touchscreen-nya saja. Jadi terpisah ya, ini tidak satu set. Oke. Kemudian kita lepaskan dulu. Ini touchscreen-nya memang sudah terlepas. Dan buat teman-teman sobat opreker handphone, apabila ingin melakukan penggantian touchscreen ataupun LCD pada Samsung J2 Prime ini, dan tentunya kalau emang lemnya ini masih rekat, silakan saja menggunakan bantuan blower untuk memanasi dulu ya, agar mudah dilepas. Namun pada kasus yang saya kerjakan ini memang posisinya sudah terlepas ya, jadi kelihatannya mudah. Tapi yang sebenarnya emang posisinya di lem ya. Jadi ini memang awalnya saya terima sudah lepas. Oke, kemudian kita lepaskan untuk penjepit touchscreen-nya. Oh, ini ternyata penjepit touchscreen-nya ini sudah lepas ya. Seharusnya nggak lepas ya. Hanya kita buka saja, tapi ini sudah terlepas seperti ini. Oke, tidak apa-apa, nanti kita akan pasang kembali. Sekarang kita fokus pada touchscreen-nya. Kita lepaskan touchscreen-nya seperti ini, dan sekali lagi hati-hati buat yang masih lemnya masih lengket, hati-hati dalam melepaskannya ya. Jadi di sini memang lemnya ini sudah agak kering, jadi kelihatan agak mudah. Dan hati-hati juga untuk yang di bagian atas. Di bagian atas ini ada semacam kristal ya. Semacam kristal, kita harus hati-hati apabila lemnya ini masih lengket. Di sini ini ada kristal semacam kaca, dan jangan sampai retak. Dan apabila di sini retak, walaupun sehelai rambut pun LCD ini bisa bergaris, ngeblur, ataupun bisa jadi blank putih, gambarnya hilang ya. Jadi harus hati-hati. Oke, sekarang di sini saya sudah siapkan untuk penggantinya. Di sini saya ada beberapa warna, pilihan warna ya. Saya akan menggunakan yang hitam sesuai dengan touchscreen yang pecah ya. Oke, kemudian sebelum kita lem, sebelum kita pasang secara permanen, alangkah baiknya kita tes dulu. Jadi biasanya saya untuk mengetesnya ini seperti ini, agar posisinya ini tidak bergeser ya, posisinya ngepas. Oke, kita tes dulu touchscreen-nya. Jadi jangan langsung dilem ya, kita harus tes dulu, karena selagi segelnya ini belum sobek, kita masih bisa retur atau bisa tuker apabila touchscreen-nya ini kurang bagus ya.
Jadi sebelum kita lem secara permanen, kita tes dulu. Kita pastikan touchscreen-nya ini berfungsi dengan normal ya. Dari sensitif sentuhannya itu berfungsi dengan normal. Oke, kita tes dulu. Jadi buat teman-teman teknisi pemula, simak saja, tonton terus videonya sampai habis. Ikuti langkah-langkahnya step by step sampai selesai. Karena di sini kita belajar bersama-sama. Jadi sekarang ini yang saya kerjakan adalah penggantian touchscreen pada Samsung J2 Prime. Oke, tunggu sebentar. Ini memang videonya tidak saya potong ya, jadi kita di sini bersabar saja menunggu. Oke, dan ini sudah masuk di tampilan menu. Kita akan coba respon dari touchscreen-nya. Kita coba di panggilan, dan ini sepertinya aman ya. Sepertinya aman. Kemudian kita coba di keyboard ya, pengetikan keyboard. Nah, sebentar, ini sepertinya handphonenya agak sedikit lola ya. Tunggu sebentar. Dan ini baterainya sudah mau habis. Kita akan bantu cas, tapi casanya agak sedikit longgar mungkin ya. Oke, tidak apa-apa, kita tes saja untuk bagian keyboardnya. Oke, saya rasa ini aman ya, aman, tidak lompat-lompat ketika kita sentuh, ini aman-aman saja. Oke, sekarang kita matikan lagi. Kemudian sebentar lagi kita akan lem ya. Kita akan lem secara permanen. Oke. Dan jangan lupa untuk LCD-nya kita bersihkan dulu ya. Jadi ini tadi ada bekas-bekas lem yang menempel di touchscreen yang lama, kita bersihkan dulu. Dan ini lemnya lengket sekali, jadi saya di sini menggunakan minyak kayu putih ya buat membersihkan. Dan perlu diingat juga di sini, kalau kita menggunakan minyak kayu putih, pastikan ngelapnya ini benar-benar bersih ya. Jadi kalau tidak bersih, nanti ketika kita pasang touchscreen itu akan ada semacam flek ya. LCD di sama touchscreen ini agak semacam ada gelembung apa seperti itu, jadi nanti mengganggu ya. Kita bersihkan sampai kering. Kalau perlu kita gunakan tisu basah ya untuk membersihkan agar LCD-nya ini bersih, tidak ada bekas minyak ya. Oke, dan ini sudah bersih. Kemudian sekali lagi untuk cara memasangnya seperti ini, kita posisikan dulu untuk LCD-nya di frame-nya agar tidak terjadi penggeseran ya. Dan ini ada debu lagi ya, maklum tempat saya bukan AC ya, jadi sebentar saja kita letakkan, ada debu lagi. Jadi kita bersihkan biar bersih, tidak ada debu, agar pelanggan kita ini puas ya. Biasanya kalau ada user yang rewel, ada debu satu biji saja komplain ya. Jadi untuk cara pemasangannya seperti ini, kita posisikan seperti ini agar tidak tergeser ya, posisinya agar pas. Kemudian kita dorong untuk soket LCD nya, dorong ke bawah.
Oke, dan ini jadi posisinya pas ya, atas bawah kiri kanan ini tidak bergeser, dan ketika nanti kita akan pasang itu pas, tidak usah menggeser-geser. Oke, ini kita kasih double tip sedikit saja karena posisi penjepit LCD penjepit touchscreen-nya tadi sudah lepas ya. Jadi agar tidak bergeser untuk touchscreen-nya. Dan ini penjepitnya tadi yang lepas ya. Jadi emang dari awalnya ini sepertinya patah, jadi lepas. Seharusnya kalau memang masih bagus ini tidak lepas ya. Jadi kita cukup buka saja, ini sudah bisa, tapi ini terlepas. Oke, tidak apa-apa, kita pasang kembali. Kemudian agar lebih mantap lagi kita tambahin double tip seperti ini, kita taruh di atasnya agar posisi jepitannya ini kuat ya, karena kalau longgar tentunya touchscreen-nya ini tidak berfungsi. Oke, kemudian kita lanjut, kita ambil lemnya, kemudian kita lem. Kita kasih lemnya sedikit saja, tidak usah banyak-banyak, karena biasanya untuk tipe Samsung J2 Prime ini kalau kita pasang itu ngepas ya, rapet. Oke, sesudah kita lem, ini tombol home nya kita taruh dulu, kemudian kita pasang ya, kita pasang seperti ini. Posisikan dengan benar, tidak terjadi slip ataupun bergeser. Dan ini tombol home nya bagus, kalau kita klik itu terasa klik ya, aman. Oke, dan ini sudah rapi. Pasang soketnya sekalian penutupnya saya pasang, kemudian tinggal kita ikat pakai karet ya. Jadi ini karet andalan saya ini, agar lemnya ini merekat dengan sempurna. Dan biasanya setelah saya ikat karet ini saya biarkan selama 15 menit ataupun 20 menit, atau paling lama 30 menit. Biasanya lemnya ini sudah merekat ya. Jadi prosesnya seperti ini. Oke, sampai di sini sekian dulu. Terima kasih dari saya, Joko Kendil Smart. Semoga ini bisa bermanfaat. Akhir kata dari saya, salam opreker handphone.